bagian yang kedua, aku mendengar. Ya, mari kita identifikasi apa yang didengar oleh Yohanes. Yohanes mendengar suatu suara dari langit. Tentunya dia sedang berada dalam kondisi untuk sedang melihat. Yang dia lihat adalah pemandangan dari surga, dan di surga dia lihat ada suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti suara pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang pernah menonton atau datang hadir, mendengar, atau melihat, menyaksikan konser. Jika hanya kecapi, mungkin konser instrumental, ya, bukan core, paduan suara, tapi mungkin orkestra. Ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana suara itu luar biasa dahsyatnya dan didengar oleh Yohanes. Seperti apa pemandangan yang cukup menarik perhatiannya setelah mendengar akan bunyi-bunyian ini. Baik, mari kita lihat. Jadi, dia mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah, deru guru yang dahsyat, seperti bunyi nyanyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, ini cukup perlu mendapat perhatian kita karena Alkitab sebutkan seperti, ya. Namun di ayat 3 mendapatkan tentang satu kepastian, tidak hanya apa yang didengar, tetapi memberikan sebuah clue identitas daripada dari mana suara ini didengar. Ya. Jadi jika Yohanes membayangkan seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya, tidak hanya memainkan kecapi, tetapi juga mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ternyata tidak hanya orkestra, tapi ini adalah paduan suara juga yang tergabung cukup besar. Paduan yang cukup besar. Mungkin nyanyian juga megah. Saudara, saya pernah nonton sebuah bukan konser, ya, bukan juga performance, tapi sore hari dalam pelayanan ada grup nyanyi dari Unclub. Mereka Unclub Choir. Dalam komposisi lagu-lagu mereka ada yang lembut, ada yang tenang, ada yang semangat, ada yang slow, ada yang megah, ya. Wah, memang harus begitu. Kalau hanya satu varian atau style, ya seperti monoton. Tetapi dengan adanya demikian, seperti dinamika untuk jalannya konser performance ini. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, di mana di hadapan takhta, di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain, disinilah muncul yang kedua kali, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Lebih lanjut ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dari perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat terakhir, ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Baik, sekilas mari kita coba tarik
apa yang tadi kita sudah simak. Yohanes melihat di takhta surga, ya, ada Yesus yang digambarkan dengan anak domba, ada umat tebusan yang ditulis secara gambaran umum adalah 144.000. Mereka sedang berada di takhta surga, dan Yesus serta umat tebusan berdiri berdampingan. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Sedangkan yang didengar bahwa ada suatu suara seperti pemetik-pemetik kecapi. Dan yang lebih jelas adalah mendengar. Nah, ini berbicara tentang aktivitas umat tebusan. Menyanyikan nyanyi pujian yang tidak dapat dinyanyikan dan dipelajari oleh yang lainnya. Dan memang mungkin nanti kita akan lihat mengapa tidak dipelajari oleh yang lainnya. Saudara bisa melihat bagaimana luar biasanya pemandangan ini. Jika saudara diberi kesempatan melihat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya pribadi sedang mengamati jalannya perkembangan sepak bola Indonesia, ya. Pak Erick Thohir sedang getol-getolnya memajukan sepak bola Indonesia. Indonesia katanya punya mimpi untuk bisa tembus di Piala Dunia, ya. Ini hanya mimpi. Tapi coba, ini dari hal yang fana sebetulnya, ya. Coba kita berhalusinasi bahwa wah, akhirnya tim Indonesia menang ini untuk Piala Dunia 2026 nanti di Amerika dan di Korea, di Meksiko, ya. Oh, ternyata Indonesia menang Piala Dunia. Wah, mimpi kali, ya. Tapi coba saudara bayangkan itu seolah-olah benar terjadi. Dan bagaimana mereka bersorak-sorak Indonesia. Saya bisa membayangkan jika itu adalah karena ini dimimpikan oleh, bukan dimimpikan, dilihat oleh Yohanes. Tapi ini real, ya. Walaupun itu hanya sebuah pemandangan. Tapi maksudnya bahwa itu akan benar-benar terjadi. Kalau Piala Dunia tadi mungkin hanya mimpi kali, ya. Jadi, saudara bisa lihat bagaimana dia bisa melihat sungguh luar biasa pemandangan itu. Karena di pasal-pasal sebelumnya sudah memperlihatkan sesuatu yang luar biasa terjadi, penganiayaan dan juga intimidasi, bahkan taruhan nyawa itu dialami oleh orang-orang kudus. Tetapi akhirnya tiba kepada satu penglihatan di mana mereka sedang berada di sana. Mereka adalah kelompok yang menang. Itu luar biasa, sungguh mengharukan. Nah, di dalam teks ini, dalam 5 ayat ini, maka terdapat identitas daripada kelompok yang tadi berdiri dengan Yesus. Ini yang boleh saya bagikan malam hari ini. Ada 7 hal. Umat itu adalah umat yang menang, telah berada bersama dengan Allah di tata surga, menang. Umat yang berkarakter tabiat Allah karena tertulis namanya dan nama Bapanya di dahi mereka. Yang ketiga, umat yang ditebus, menyanyikan nyanyian baru, pujian kepada Allah mereka. Yang keempat, umat yang tidak mencemarkan diri karena mereka murni, ya. Kemudian yang kelima, umat yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, menekankan tentang penurutan. Kemudian yang keenam, umat yang menjadi persembahan atau buah sulung, ya. Kemudian yang terakhir, umat yang tidak terdapat dusta
di mulutnya tidak ada dusta dan tidak ada cela. Oke, mari kita lihat yang pertama secara sekilas kita cepat. Ini sudah jam 7:47 ya. Jadi yang pertama disebutkan bahwa ini adalah umat yang berkemenangan. Ya. Wahyu pasal 1:14 ayat 1. Di dalam teks ini tidak disebutkan menang. Tidak ada kata menang. Tetapi paling tidak dari ayat-ayat yang boleh saya tampilkan ini akan mengindikasikan mengapa mereka ada di sana. Ya kan? Wahyu pasal 3 ayat 12, barang siapa menang, padanya akan kutulis nama Allahku. Jika kelompok ini tertulis nama Allah, berarti boleh kita sebutkan mereka adalah satu umat, satu kelompok yang menang. Ayat 21 dari pasal 3 kitab Wahyu menyebutkan bahwa barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Jika kelompok ini bersama-sama dengan Yesus di Bukit Zaitun dan itu di Bukit Sion, yang mana itu adalah takhta Allah itu sendiri, maka dengan berada di sana berarti mereka adalah kelompok pemenang. Ya. Kemudian Wahyu pasal 17 ayat 14 menyebutkan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini tentunya musuh dari anak domba, tetapi kemudian anak domba mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka yang bersama-sama dengan dia, mereka ini bukan yang melawan anak domba, tetapi mereka yang bersama dengan anak domba, mereka juga dihitung sebagai pemenang. Jika Yesus menang, maka mereka yang bersama-sama dengan dia juga menang. Perhatikan saudara, kelompok ini sedang bersama-sama dengan dia di takhta Allah, di mana anak domba adalah pemenang, maka tentunya yang ada di sana bersama-sama dengan dia juga adalah pemenang. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 11. Dengan jelas menyebutkan mereka mengalahkan dia. Kalau kita lihat konteks Wahyu pasal 12, ini berbicara tentang naga, ya, pertentangan antara baik dan jahat. Mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah Yesus memberi jaminan dan kuasa untuk boleh mengalahkan. Kemudian yang terakhir, Wahyu pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang. Pada mereka ada kecapi. Saudara lihat, mereka sedang berdiri di tepi laut kaca dan itu ada di sorga, ya. Pada mereka ada kecapi. Di konteks kita juga disinggung demikian, mereka adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Berarti mereka adalah pemenang. Jadi poin yang pertama, mereka adalah umat yang berkemenangan. Yang kedua, masih di ayat yang sama, dengan frase di ayat 1, dengan frasa yang terakhir, di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya.